Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin memperkenalkan diri sebelum melakukan praktek coaching. Kami dari Angkatan 11, saya sendiri adalah Andrea Roza SPDI, bertugas di UPT SDN 19 Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya. Dan di sebelah kanan saya Asra Yulia, bertugas di SDIT Albina 02 Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya. Dan sebelah kiri saya, Perkenalkan, saya Widya Ovionita SPD, bertugas di UPT SMPN 1 Pulau Punjung. selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Asra. Salam Bu Widya. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat Bu Widya. Alhamdulillah ya Bu Asra. Sebelum kita melakukan coaching ini, ada sedikit yang akan saya bicarakan ya Ibu. Boleh Ibu? Boleh Ibu. Ya nantinya pada saat melakukan coaching, tentunya Bu Asra sebagai coach dan juga coachee nantinya saya akan melakukan penilaian dengan rubrik penilaian coaching, apakah nantinya sudah sesuai dengan alur tirta atau apakah Ibu sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coachee tersebut sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh si coachee tersebut Bu. Nanti saya kan sebagai pendengar kemudian mendengarkan semua respon atau jawaban dari coachee tersebut yang sesuai nantinya dengan pertanyaan yang nanti Ibu berikan. Kemudian pada melakukan coaching ini prinsipnya nanti ada beberapa ya Ibu. Yang pertama yaitu kemitraan proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Kemudian sebelum kita melakukan proses observasi ini, nanti ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Ibu nanti ya Bu. Boleh Ibu. Oke. Untuk yang pertamanya yang saya ingin tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Ibu, terima kasih Bu Widya. Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu melalui proses alur tirta ya Bu ya. Yang pertama mungkin saya ingin menghadirkan kehadiran penuh dalam saat coaching. Lalu nanti mencoba memberikan beberapa pertanyaan berbobot kepada coachee saya. Mungkin seperti itu Bu Widya. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan ketiga kompetensi itu nanti ya Bu, yang terdiri dari kehadiran penuh atau presensi, kemudian mendengarkan aktif, kemudian memberikan suatu pertanyaan yang berbobot kepada si coachee tersebut. Di antara ketiganya itu Bu Asra, mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan nantinya ketika melakukan observasi tersebut Bu? Mungkin saya lebih spesifiknya menghadirkan mencoba untuk mendengar aktif Ibu, karena kan kalau saat coachee itu berbicara kan dia ingin sosok kita ada di sana, dia ingin mengembangkan mendengarkan aktif gitu Ibu. Ya Bu, baik. Jadi nanti ada yang Ibu kembangkan di sana, mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coachee ya Ibu. Nah, kira-kira nantinya indikator pencapaian itu seperti apa nanti Bu? Saya ingin nanti coachee saya ini mampu mencari solusi langkah-langkah untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dalam proses coaching, seperti itu Bu Widya. Oke, baik Bu. Jadi Ibu indikatornya nanti si coachee tersebut mampu memberikan solusi dan menyelesaikan permasalahannya nanti ya Bu. Terima kasih atas jawaban yang Ibu berikan. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan si coachee Ibu tersebut dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas dukungannya Ibu. Ya, sama-sama. Silakan ya Ibu. Terima kasih Ya. Assalamualaikum Bu Roza. Waalaikumsalam Bu Asra. Bagaimana kabar Bu Roza hari ini?
nih? Alhamdulillah saya baik Bu Asra. Oh, kemarin asalnya Ibu WA saya ya mau minta waktu untuk ngobrol. Iya nih Bu, saya butuh teman untuk bercerita. Oke baik, kita ngobrol sini aja ya Bu ya. Kira-kira apa nih yang ingin Bu Roza omongkan? Iya, terima kasih Bu. Coba ceritakan apa yang ingin Ibu bicarakan sama saya hari ini. Jadi begini Bu Asra, sudah hampir 3 bulan ini proses pembelajaran saya dengan siswa di kelas. Ada beberapa kendala yang saya temukan dalam proses pembelajaran saya tersebut, di mana pada mata pelajaran IPAS ini siswa kurang paham. Ketika saya belajar materi IPAS ini, siswa bilang, Bu, materinya sama dengan matematika Bu, ada pembagian, ada perkaliannya juga. Lebih susah yang ini lagi Bu, kami tidak paham Bu. Itu dibilang sama anak Bu Asra. Oke, jadi itu Bu Roza ya. Jadi siswa dalam mata pelajaran IPAS Ibu mengalami kesulitan gitu ya Bu ya. Jadi materi seperti apa nih Bu yang mereka alami kesulitan Ibu? Iya Bu Asra, saya merasa kalau saya kesulitan sekali mengajari materi IPAS kepada siswa. Contohnya saja, kemarin ada soal ujian tengah semester tentang menyelesaikan soal listrik. Dari 20 siswa, hanya 5 siswa yang betul di soal tersebut. Oke, jadi menurut Bu Roza, harapan apa yang Ibu Roza harapkan dari obrolan kita hari ini? Harapan saya dengan berdiskusi bersama Bu Asra, saya bisa mendapatkan solusi atau hal-hal yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan bagi siswa saya yang tidak paham pada materi IPAS ini Bu. Berarti apa yang akan Ibu Roza lakukan supaya siswa Ibu bisa memahami materi tersebut Ibu? Iya Bu Asra, supaya siswa saya dengan mudah memahami materi IPAS ini, saya menjelaskan materi, kemudian saya menanyakan kepada siswa, apakah Ananda sudah paham dengan materi tersebut? Siswa menjawab sudah paham Bu. Ketika diberikan soal latihan, siswa hanya menjawab hasil akhirnya dari mana rumus tidak dijelaskan. Dan setelah dilihat hasil ujian tengah semesternya juga kemarin sangat mengecewakan. Padahal sebelumnya saya sudah memberikan contoh soal berupa latihan di rumah untuk dipelajarinya. Baik, menurut Bu Roza nih, siswa yang seperti apa yang Bu Roza anggap memahami materi IPAS Ibu? Menurut saya, anak-anak yang sudah memahami materi IPAS ini berarti dia yang sudah mampu menguasai rumus-rumus yang terdapat pada materi tersebut. Ketika dia sudah mampu menguasai rumus, berarti dia mampu mengerjakan soal-soal tersebut yang telah diberikan. Jadi kalau menurut Ibu, kalau kita levelkan lah Bu, level 1 sampai level 10, anak-anak kelas Ibu itu udah di level berapa sekarang? Kalau menurut saya, siswa-siswi saya itu masih di level 4 Bu Asra. Oke, jadi menurut Ibu, kalau misalnya sekarang level 4, apakah ada kemungkinan nanti nih naik level jadi level 10 nih? Bisa Bu Asra, dengan mempelajari materi IPAS ini dan menghafal rumus, siswa akan mampu berada di level 10 Bu. Jadi menurut Bu Roza, apa yang akan Ibu lakukan untuk membantu siswa tersebut untuk bisa naik level gitu Bu? Sebenarnya itu saya pikirkan Bu Asra, apa yang bisa saya lakukan supaya siswa paham pada materi IPAS ini. Oh iya Bu, saya ada ide si Bu Asra. Ide apa sebenarnya yang terbayang sama Ibu Roza? Jadi begini Bu Asra, ketika dalam kelas pada saat materi pelajaran IPAS ini, saya hanya menggunakan metode ceramah saya, kemudian diberikan latihan soal kepada siswa. Saya menganggap ini rumus harus dijelaskan kepada anak. Setelah saya renungkan di mana siswa ini senang dan lebih cepat daya ingatnya apabila melakukan praktek langsung. Nah, setelah itu siswa akan memainkan game yang akan saya berikan nanti ke siswa. Oke, bagus sekali rencana Ibu. Jadi game apa yang Ibu mainkan nanti itu Bu? Gamenya saya akan membuat soal berupa flashcard yang diletakkan di dalam kardus. Lalu kemudian mengambil satu soal saja secara acak. Jika sudah selesai dikerjakan, maka akan dibawa ke guru, dan jika jawabannya benar, maka siswa akan mengambil soal lagi di dalam kardus. Rencana saya seperti itu Bu Asra. Jadi apa ukuran keberhasilan rencana Ibu Roza ini? Ukuran keberhasilan dari rencana aksi saya ini, nantinya siswa saya akan memahami dan dapat mengerjakan soal-soal latihan IPAS dengan benar. Baik, menurut Bu Roza, apakah ada kendala nanti dalam Ibu melaksanakan aksi Ibu ini?
Mungkin kendalanya saya harus mempersiapkan media-media pembelajaran interaktif berupa melakukan game dengan bahan kardus dan alat praktek yang saya rujukan nantinya di kelas. Oke, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya akan berkomitmen untuk selalu merencanakan pembelajaran yang menarik dan media-media pembelajaran yang bukan hanya bersifat monoton saja dalam proses pembelajaran dengan metode ceramah, tetapi siswa juga dapat melakukan praktik langsung, di mana siswa sudah hafal rumusnya sehingga siswa bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan serta juga melakukan game-game berupa soal-soal latihan. Bagus sekali rencana Ibu Roza, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, baik sesuai dengan harapan Ibu Roza dan harapan kita semua ya Bu ya. Terima kasih Bu Asra atas waktu dan sharingnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang dirindukan oleh siswa kita nantinya. Amin, amin ya rabbal Terima alamin. kasih kembali Bu Roza sudah berbagi ilmu cerita dengan saya Ibu. Terima kasih Bu Asra. Bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya Bu? Sudah berjalan dengan lancar Ibu? Alhamdulillah tadi berjalan dengan baik dan lancar Ibu. Oh, alhamdulillah ya Bu. Nah, setelah melakukan observasi bersama Bu Roza tadi, ini ada sedikit pertanyaan ya Bu, yang akan saya tanyakan kepada Bu Asra. Pertanyaan pertama ya Bu, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya Bu? Oke, tadi selama coaching ya Bu ya, saya melakukan dengan alur kita, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, lalu rencana aksi yang mau dilaksanakan sama si coach saya. Kemudian saya menggali potensi yang ada dalam diri coach saya untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya. Iya, bagus Bu. Jadi Bu Asra sudah berhasil ya Bu untuk melakukan proses coaching ini sesuai dengan alur tirta. Nah, tadi sesuai yang saya amati juga ada beberapa catatan ya Bu. Ibu tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi, merencanakan, kemudian bertanggung jawab. Kemudian Ibu juga berhasil menemukan yang nantinya apa permasalahan yang Ibu hadapi. Saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan Bu Roza. Ibu sudah fokus kepada Ibu Roza tersebut, yang arahnya di situ Ibu sudah ada presensi atau kehadiran penuh ya Bu dalam proses percakapan Ibu. Kemudian Ibu sudah mendengar aktif, dan tentunya Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu, yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Bu Roza tadi. Luar biasa sekali ya Bu, apa yang Ibu sampaikan tersebut sudah dipastikan untuk proses coaching ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh ya Bu, satu lagi, untuk kedepannya kompetensi apa lagi nih Bu yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching Ibu ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami lagi Bu, memahami alur tirta lagi supaya kedepannya saya bisa melakukan pendekatan yang lebih baik lagi kepada coach saya, supaya nanti langkah-langkah yang diambil oleh coach saya itu lebih baik lagi. Oke Bu, baik, luar biasa sekali Ibu Asra ini ya Bu. Jadi Ibu lebih mendalami lagi alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya ya Bu. Terima kasih Ibu sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Kemudian saya akhiri sampai di sini ya Bu. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum ya Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Oke, terima kasih kembali Bu Widya.